Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Jody Hendrawan. Di sini kita akan mempelajari kembali mengenai pemrograman dasar bahasa C atau pemrograman bahasa C. Oke, kelanjutannya pada video kali ini saya akan mengenal kembali mengenai pengenalan tentang variabel, tipe data, dan konstanta pada pemrograman bahasa C. Langsung saja, apa itu variabel dan tipe data? Variabel merupakan sebuah tempat menyimpan sebuah nilai, sementara tipe data adalah jenis nilai yang akan tersimpan dalam variabel tersebut. Nah, ibaratnya dalam pelajaran matematika, kita sering mengatakan ada Y dan X atau X dan Y. Nah, untuk X dan Y ini adalah variabel, sedangkan nilainya untuk menyimpan, sedangkan variabel ini untuk memberikan sebuah penilaian ataupun menyimpan sebuah nilai. Jadi ini adalah ibarat antara variabel dan tipe data. Nah, kalau masih bingung, anggap saja variabel itu sebagai wadahnya, lalu tipe data itu isinya atau jenis benda yang dimasukkan, seperti ilustrasi pada gambar ini. Nah, apapun bentuk datanya akan disimpan dalam sebuah variabel. Oke. Bagaimana cara membuat variabel pada bahasa pemrograman C atau bahasa pemrograman C? Berikut caranya. Nah, pada source code ataupun codingnya, pada scriptnya, seperti halnya ini adalah tipe data, kemudian jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Jadi ini ada variabelnya yang akan kita isi. Jadi tipe datanya, kemudian nama variabelnya sama dengan 0 dan diakhiri dengan titik koma. Pertama, kita harus menuliskan tipe data terlebih dahulu diikuti dengan nama variabel. Contoh, integer tinggi titik koma. Artinya, kita telah membuat variabel tinggi dengan tipe data integer. Dan jangan lupa, setiap pembuatan variabel ini harus diakhiri dengan titik koma. Bagaimana contoh implementasinya? Contoh seperti ini, integer berat sama dengan 49. Jadi, kita sudah membuat sebuah source code atau sebuah coding bahwasanya kita membuat variabel dengan nama berat dan diisi dengan tipe data integer. Kemudian diisi dengan nilai 49. Oke. Bagaimana aturan penulisan variabel pada pemrograman bahasa C? Yang pertama, variabel itu tidak boleh didahului dengan simbol atau angka. Dan nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada pada pemrograman bahasa C. Contoh, if, in, void. Itu kan sudah ada pada pemrograman bahasa C. Kemudian, nama variabel itu bersifat case sensitive. Artinya, huruf besar dan kecil itu dibedakan. Contoh, yang sudah kita bahas sebelumnya antara nama dan nama yang menggunakan huruf awal N huruf besar, maka dua variabel ini dianggap berbeda. Dan disarankan untuk underscore-nya untuk menggunakan underscore untuk penamaan variabel. Contoh nama lengkap atau nama pendek atau nama panggilan. Jadi ada perantaranya itu menggunakan underscore. Kalau terdiri dari lebih dari dua suku kata. Oke, kita contohkan seperti program yang akan kita buat pada kesempatan ini. Mari kita contohkan bagaimana implementasi untuk pembuatan variabel. Contoh, kita buat dulu di code block, atau silakan dibuka code blocknya. Saya akan mencontohkan menggunakan code block. Jadi kita akan membuat nama sebuah project contoh underscore variable. Nah, seperti punya saya sudah ada, jadi saya tinggal open saja contoh variable. Nah, ini tinggal saya. Nah, ini saya sudah membuat sebuah variabel integer berat dan integer tinggi. Berat sama dengan 54 dan tinggi 178. Jadi berat badan saya adalah, nah ini akan terisi secara otomatis. Mari kita coba.
kita jalankan. Nah, ini berat badan saya adalah 54 kg dan tinggi 178 cm. Nah, ini adalah contoh untuk program yang pertama. Jadi kita sudah membuat variabelnya. Nah, jika kita cukup menuliskan nama variabel pada fungsi print yang ini untuk menampilkan isinya, apa yang terjadi jika kita lupa mengisi nilai variabel atau tidak ada keterangan bahwasanya berat sama dengan 49 kg seperti program kita sebelumnya. Misalnya untuk nilainya kita hapus, maka hasilnya akan seperti ini. Berat badan saya adalah 0 kg dan tinggi saya 178 cm. Hal ini terjadi karena isi dari variabel berat akan sama dengan 0 karena kita tidak mengisinya. Ini adalah kembali ke nilai default yang diberikan karena dia akan return to 0. Itu untuk penjelasan jika tidak ada memberikan isi dari variabel tersebut. Kemudian kita lanjut tipe data pada bahasa C. Tipe data itu adalah jenis data. Nah, sedangkan menurut Wikipedia, itu tipe data atau kalau disebut sebagai tipe saja adalah sebuah pengelompokan data untuk memberitahu compiler atau interpreter bagaimana programmer ini bisa mengolah data tersebut. Nah, ini ada 8 tipe data. Yang pertama, ada char, integer, float, dan double. Ini adalah tipe data dasar. Sedangkan tipe data turunan itu ada array, struktur, pointer, dan ada void, dan ada ataupun bentukan. Jadi ini adalah kumpulan dari tipe-tipe data yang akan sering kita jumpai, yang sering kita akan gunakan dalam bahasa pemrograman, atau pembuatan coding atau source code. Oke, kita lanjutkan. Nah, tipe data dasar atau tipe data dasar pada C sesuai dengan namanya. Dasar berarti tipe data yang paling dasar dalam pemrograman bahasa C. Ada char, integer, float, dan double. Char adalah tipe data yang berisi satu huruf atau satu karakter. Sedangkan integer adalah tipe data yang berupa angka. Float adalah tipe data yang berupa bilangan pecahan. Double adalah tipe data yang sama seperti float, namun double memiliki ukuran penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan float. Nah, seperti apa jenis dan berapa kapasitas masing-masing dari tipe datanya? Nah, ini tipe datanya untuk dasar tadi, dan ini untuk ukurannya, dan serta ini untuk panjangnya, dan ini untuk contohnya. Char ataupun karakter, itu ukurannya 1 byte, minus 128 sampai 127, atau 0 sampai 225. Ada A3, ini adalah karakter. Integer itu 2 byte. Itu min 32,768 sampai 32,767 atau min 2,147,483,648 sampai 2 miliar 2,147,483,647. Ini contohnya 32,148. Float itu ukuran kapasitasnya 4 byte dan double 8 byte. Jadi silakan digunakan sesuai dengan kapasitasnya. Nah, untuk format penulisan koma untuk tipe data float dan double itu menggunakan tanda titik. Jadi mengikuti format internasional. Sedangkan jika menulis seperti 2,5 maka akan salah karena tulisan yang benar adalah 2.5. Lalu untuk penulisan tipe data karakter harus diapit dengan tanda petik. Mengapa harus diapit dengan tanda petik? Untuk karakter, karena karakter itu adalah spasi. Tanpa tanda petik kita tidak akan bisa mengisinya dengan karakter spasi. Karena spasi itu dianggap sebagai karakter di karakter atau tipe data char. Selebihnya itu harus menggunakan tanda titik untuk float dan double. Karena itu standar internasionalnya. Kemudian kita contohkan kembali bagaimana pembuatan dalam tipe data. Contoh, ini adalah program sederhana yang kita buat.
integer, tipe data usia 19, float untuk menyatakan berat, double untuk menyatakan tinggi, karakter untuk menyatakan jenis kelamin. Nah, ketika program ini kita jalankan pada code block, saya biasanya menggunakan code block, dan Anda boleh menggunakan untuk software editing yang lainnya. Jadi usia ketika kita runkan atau ketika eksekusi adalah usia 19 tahun, tinggi 178,43, berat 65,3, jenis kelamin laki-laki atau L, deklarasinya di sini, variabelnya. Nah, kenapa di sini kita menggunakan persen 2F di sini? Ini untuk menentukan batas jumlah berapa angka setelah koma. Jadi di sini saya eksekusinya 2 angka. Jadi karena itu saya buat di sini. Kalau Anda ingin 3 atau 4 angka, boleh mengganti angka source code di sini. Jadi 2 ini maksudnya adalah ketika proses program ini dieksekusi, artinya 2 angka di belakang koma. Kemudian saya lanjut ke tipe data selanjutnya. Setelah ada tipe data dasar, ada tipe data void. Tipe data void adalah tipe data khusus untuk menyatakan tidak adanya sebuah data. Maksudnya adalah apakah 0 sama dengan void? Tidak, karena 0 memiliki nilai. Ada sebuah karakter di sana, sementara void tidak ada. Nah, kalau masih bingung, saya deklarasikan atau saya ilustrasikan seperti gambar ini. Ini adalah tempat menaruh tisu. Ini adalah 0, dan ini 0, dan ini under 5. Maksudnya 0 di sini artinya tisunya habis. Tapi ini udah menyatakan adanya sebuah tisu. Atau void artinya tisunya tidak ada. Lalu under 5 artinya variabelnya belum dibuat ataupun memorinya dibuat dalam memori. Tempatnya tidak ada. Nah, under 5 ini akan kita jumpai saat tipe data itu jarang digunakan dalam pembuatan variabel, tapi biasanya dipakai dalam nilai kembalian sebuah fungsi. Biasanya sih seperti itu. Nah, tipe data void jarang digunakan dalam pembuatan variabel, tapi biasanya dipakai pada nilai kembalian sebuah fungsi. Contoh, void main. Nah, ini artinya main tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. Jadi, dia bersifat tidak akan memberikan penilaian terhadap sesuatu. Kemudian ada istilah dalam konversi tipe data. Konversi tipe data atau tipe casting adalah proses mengubah tipe data menjadi tipe yang lain. Mengapa kita perlu konversi tipe data? Nah, kalau masih bingung, artinya itu seperti kalau air yang bentuknya cair itu tidak bisa disimpan di dalam kardus. Jadi kita butuh konversi sehingga air tersebut bisa kita simpan dalam kardus. Jadi kita harus membentuknya menjadi zat padat atau bentuk es agar bisa disimpan dalam kardus. Sama halnya juga dengan sebuah data, jadi butuh konversi sehingga menyesuaikan kebutuhannya. Nah, begitu juga dengan sebuah variabel, cara mengubah tipe data pada C cukup dengan menuliskan nama tipe data di depannya atau variabel yang ingin diubah. Contoh, float A sama dengan float 10. Jadi kita ingin mengubah A ini menjadi 10. Nah, artinya nilai 10 akan diubah menjadi tipe float. Contoh, pada di sini ada integer A sama dengan 5 dan integer B sama dengan 2. Jadi di sini sudah menyatakan bahwasanya C sama dengan A dibagi B. Jadi di sini menyatakan bahwasanya ketika ini dijalankan bahwasanya hasil sama dengan A dibagi B sama dengan 2. Nah, ini hasilnya ketika kita jalankan di sebuah program. Hasil A dibagi B sama dengan 2,2.00. Mengapa 200 bukan 250? Karena kita pada program sebelumnya kita di sini selain menerapkan tipe casting, kita di sini menggunakan tipe data integer. Nah, jadi hasil pembagian dari tipe data integer itu akan selalu dibulatkan. Yang seharusnya 2,50 dibulatkan menjadi 200. Nah, agar jika ingin tipe data tersebut tidak dibulatkan, maka harus diubah terlebih dahulu atau kita casting
tipe data integer tersebut pada coding sebelumnya menjadi float. Nah, kalau float, maka hasil outputnya akan menjadi 2,5, hasil pembagian dari 5 dibagi 2. Kemudian saya lanjut ke pembahasan selanjutnya, mengenal konstanta pada C atau pengurangan bahasa C. Konstanta adalah sebuah nilai tetapan. Bisa dikatakan sebagai variabel yang tidak bisa diubah nilainya. Ada dua cara. Yang pertama, menggunakan define dan menggunakan cos. Contoh menggunakan define. Nah, ini untuk contoh menggunakan define. Define 10 dan define versi 4,5, define jenis kelamin L. Jadi, ini nilainya tidak akan berubah. Jadi, insi konstanta 10 adalah 10. Konstanta versi adalah 4,5 sesuai dengan yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian konstanta jenis kelamin adalah laki-laki, jadi nilainya tidak akan berubah. Itu yang dikenal sebagai konstanta. Kemudian ada penerapan konstanta selain menggunakan define, ada menggunakan cons. Cons double pi sama dengan 3,14, kemudian cons char jenis kelamin sama dengan p, cons integer versi 11. Jadi ketika di-outputkan atau dijalankan sebuah program tersebut, maka nilainya akan tetap sesuai dengan yang dideklarasikan. Jadi ada dua cara, ada menggunakan define dan menggunakan cons. Dari perbedaan dua konstanta tersebut antara define dan cons itu terletak pada format penulisannya. Pada define kita tidak perlu menuliskan tipe datanya, sedangkan cons harus. Dan pada define kita tidak membutuhkan titik koma di akhirnya, sedangkan cons kita harus. Seperti program. Nah, di sini kita tidak harus menuliskan tipe datanya, sedangkan pada cons kita harus menuliskan datanya double char integer, sedangkan di sini tidak ada dan tidak membutuhkan titik koma. Di sini kita membutuhkan titik koma. Kemudian posisi untuk define dan cons itu bisa ditulis di dalam main maupun di luar. Oh ya, dan nama konstanta disarankan menggunakan huruf kapital. Jadi kita harus menggunakan huruf kapital nih nama konstanta. 10 versi jenis kelamin, pi jenis kelamin versi. Di sini harus ditulis dengan huruf kapital. Begitupun juga dengan deklarasinya di sini. Jika tidak menggunakan huruf kapital, maka ketika dirangkan program kita akan error. Oke. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk pengenalan dari konstanta, variabel, dan tipe data pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Terima kasih telah menonton video ini dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.